Saya Aulia Marni dari kelas Ilmu Kewarganegaraan sesi 0227. Nah, di sini aku ingin presentasikan hasil kerjaku berupa PPT dan peta konsep. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu peta konsep. Di sini dijelaskan bahwa dari PPKN ini muncul beberapa konsep yang saling berkaitan, yaitu identitas bangsa, norma dan konstitusi, integritas nasional, hak dan kewajiban warga negara, serta urgensi PPKN. Nah, semua bagian ini itu saling terhubung, di mana identitas bangsa memperkuat persatuan, integrasi nasional, negara kesatuan, dan norma serta hukum mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, PPKN berperan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam negara. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ada di PPT, di mana yang pertama kita akan menjelaskan konsep serta urgensi PPKN. PPKN adalah pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkarakter. PPKN juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam peta konsep tadi terlihat bahwa PPKN memiliki urgensi, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme dan kesadaran hukum. Kita dapat mengambil contoh berupa banyaknya berita-berita bohong atau informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya yang terdapat di media sosial. Dengan kita mempelajari PPKN, kita dapat berpikir secara kritis dan tidak mudah terpercaya akan berita atau informasi yang belum tentu. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu identitas bangsa. Seperti yang kita ketahui, identitas bangsa adalah ciri khas suatu negara, seperti Pancasila, bahasa Indonesia, serta budaya daerah. Dalam peta konsep, identitas bangsa berperan memperkuat persatuan. Contoh yang kita dapat ambil adalah walaupun kita berbeda-beda dalam bahasa, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu norma dan konstitusi. Norma sendiri adalah aturan dalam kehidupan, sedangkan konstitusi merupakan dasar dari hukum suatu negara, seperti Undang-Undang 1945. Peran norma dan konstitusi ini adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Contohnya, tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar norma hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Nah, selanjutnya kita akan bahas integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri adalah proses untuk kita menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Integrasi nasional sendiri berfungsi untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik yang akan terjadi di masyarakat. Contohnya, konflik antar kelompok bisa terjadi jika tidak adanya toleransi. Bagian selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti yang kita tahu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus seimbang. Dalam peta konsep dijelaskan, bagian ini berkaitan dengan keadilan. Contohnya, kita mendapatkan pendidikan, itu adalah hak. Maka kita harus beradil dengan baik, itu adalah kewajiban. Tibalah kita di penghujung materi, yaitu tentang peran hukum dan konstitusi. Seperti yang kita tahu, hukum berperan untuk menjaga ketertiban dan menerapkan sanksi, sedangkan konstitusi berperan untuk menjaga keadilan. Nah, dalam peta konsep dijelaskan bahwa keduanya itu saling berkaitan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan adil. Contohnya, polisi menjaga pelanggar lalu lintas agar masyarakat tertib. Nah, dari semua materi yang saya jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua unsur PPKN itu saling berkaitan. PPKN juga menjadi pusat yang menghubungkan identitas bangsa, norma, integrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, jika semua berjalan dengan baik, maka akan terciptalah masyarakat yang adil, tertib, dan bersatu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan saya juga mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan